banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai anak saya, ya Allah jangan sampai dia nggak berani maju ke depan. Kita coba ya, Bismillah. Kalau kayak gini nggak ada yang berani menangkap anak, pasti semuanya menghentikan cipta sampai berdoa, ya Allah. Kita coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kau lagi baca ayat kursi. Saya buktikan atau depan orang tuanya, tenang Pak Happy, saya siap tampil depan orang tua. Udah, gak usah pakai alat ini. Yang berani maju, angkat tangan, saya kasih hadiah. Dia berpikir kayak Ustaz, anak takut salah. Tenang, berada tenang. Bentar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya kayak gini. Tenang, berada tenang. Dia kayak lagi di ruqyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percaya atau tidak? Yuk kelas berapa? 9. Kelas 9 di luar sana yang nggak pernah merasakan pesantren. Anak kasih mikrofon, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9. Nggak berani jawab. Ini jangan jawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turunkan tangannya. Namanya siapa? Muhammad Ridwan. Anak panggil siapa? Saya panggil siapa? Ibnu. Muhammad Ibnu Ridwan. Panggilannya Ibnu. Ayahnya datang? Nggak tahu. Nggak tahu. Apalagi saya juga nggak tahu. Ibunya datang? Belum. Belum. Mungkin habis maghrib kita datang. Sebentar. Siapa yang putra dulu ya? Banat nanti. Ibnu udah bicara. Berani dia bicara. Walaupun hanya menatap saya. Hai, abadi santri putra yang merasa orang tuanya, ayah ibunya datang ke sini, dua-duanya angkat tangan. Kok nggak punya ayah ibu? Dan segini nih caranya. Bapak Ibu yang merasa anaknya ada di depan saya hari ini angkat tangan. Emaknya ada, anaknya mana ini? Coba angkat tangan Ibu, berani Bu? Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Bapak, ada yang anaknya ada di sini ada? Ada? Iya. Oke, terima kasih Bunda. Bunda, yang di zona tengah, coba angkat tangan Bunda. Bu, putra Ibu ada di mana? Ini dia makhluk dia. Berbohong. Sini. Ini dia ya. Nanti akan terjadi diskusi setelah ini. Dia akan mengatakan, Ibu kenapa angkat tangan? Sama nih kayak di Jambi Pak. Tenang Bapak. Fahri Ramaputra, betul? Masya Allah, nama yang bagus. Fahri itu artinya kebanggaan. Sini kan. Ibunya ada? Ada. Di mana duduknya? Mencari dia. Oh, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud adalah kalimat yang indah sebelum baca Al-Quran, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nasr. Idza jaa, lanjut. Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Saya gak melihat dia membacakan Pak Happy itu surat gampang enggak. Tapi dia tampil di depan semua, di depan santri live pula 1.500 menatap Anda hari ini. Itu yang Anda banggakan dari keluarga santri hari ini.
Oke. Sebentar, urusan kita belum selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Fahri Rama Putra Dari mana? dari Kramat Watu, Desa Pejaten. Lengkap kali kawan. Di mana itu Pak? Keramat Watu. Kau bilang aja dari Serang tadi. Anak tak paham itu. Ulangi ya. Namanya siapa? Fahri Rama Putra Dari mana? dari Serang. Tuh, Keramat Watu anak tak tahu Pak di mana itu. Iya, kelas berapa nak? Kelas 9. Sudah berapa tahun kau di pondok? 2 tahun. 3 tahun. Kau nggak pernah menghitung berapa lama di pondok? 3 tahun. Kalau teman 3 tahun kita. Udah berapa lama lagi di pondok? Apa? Berapa lama lagi di pondok? 3 tahun. Nah, lanjut sampai selesai. Suatu saat bisa jadi MC Istana Negara, nanti bukan kami lagi. Bisa jadi adalah Fahri Rama Putra 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Next, urusan kita belum selesai. Hari ini materinya motivasi untuk semua. Siapa nama pembicara hari ini? Ustaz Happy Chandra. Oke, lihat ke depan. Ayahnya datang. Lagi cari bapak gua di mana ya? Bu, bapaknya datang Bu. Di sana. Nanti saya temuin bapaknya ya Bu ya. Wah, ini kalau bapaknya lihat pasti akan bangga bapaknya. Ya Allah, anakku tampil ya, liatin orang. Ibunya datang. Pegang mikrofonnya Kak. Sini Kak, lihat kamera. Ustazah, ambil video. Angkat mikrofon. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Perkenalkan nama. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya kawan. Bapak bilang, loh kok bisa kayak gitu ya Pak ya? Dipegang pundak sebelah kanan. Sampai kapanpun nama dia adalah Happy Chandra. Dia akan ganti akte kelahirannya. Kau pakai namamu. Itu nama anak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya. Kau pakai namamu kan? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama anak. Kau pakai namamu. Assalamualaikum, saya Fahri. Assalamualaikum, saya Fahri dari Kota Serang. Luar biasa kah? Hei, santrian, antum bilang, alah Pak Epi, coba gitu doang anak juga bisa. Hei, anak kampus UIN Serang. Dia menggunakan blazer warna hijau. Dia maju ke depan, Pak Chandra, aku bisa maju ke depan. Maju ke depan, apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Serang dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Oke, terakhir nah, Fahri. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Fahri Rama, sampai jumpa. Masya Allah. Luar biasa ini. Fahri, kenapa orang-orang antri pengen masuk ke ballroom istana, ballroom Senayan, berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mendapatkan satu lembar kertas sederhana ini? Fahri nggak perlu antri seperti mereka, nggak perlu berbayar kayak mereka. Fahri tampil hari ini sudah mendapatkan sertifikat of achievement dari Istana Negara Republik Indonesia. Silakan Ustaz di foto biar viral kita hari ini ya. Silakan kembali ke tempat Fahri. Jazakallah khair, disimpan sertifikatnya baik-baik. Belum zuhur ke? Masih lanjut? Bismillah. Coba, siapa yang paling kompak di antara semua yang hadir hari ini, my people? Di antara Anda yang kompak pasti biasanya ibu-ibunya, tapi kami yakin hari ini bapak-bapak juga akan kompak. Bagaimana caranya? Saya akan live melalui audio yang dilingkan menuju satu alat yang kami bawa.
Mbak Vera di Istana Bogor sudah standby sejak tadi jam 11. Maka suara Anda akan digaungkan dari Golden Room Istana Bogor ke seluruh titik negeri ini. Yang Banten akan didengarkan umat hari ini. Siap didengarkan umat? Mana suaranya nih teh? Siap didengarkan umat? Ketika kami tanya, are you ready? Sebentar belum. Maka jawabannya adalah, yes sir. Are you ready? Saya resep kan. Kalau buat orang tua udah ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris versi kerabat waktu juga nggak apa-apa ya. Are you ready? Wallahi Bapak Ibu, saya Ebi Chandra. Ini nggak Anda jelaskan Jumat malam Kiai. Karena ada satu pertanyaan dari wali santri yang hari ini hadir di sini. Dan pertanyaan itu harus Anda jawab hari ini. Pertanyaannya di lewat DM. Dia mengatakan, Pak Ebi Chandra, dari mana awalnya Pak Ebi bisa sampai hari ini? Pak Ebi Chandra, dari mana awalnya kau bisa tampil depan umat seperti ini? Anda jawab sekarang Bapak Ibu. Saya kelahiran Tasikmalaya Bapak Ibu. Saya dulu anak pendiam. Jarang Anda ngomong kayak gini. Jujur Bapak Ibu, waktu SD kelas 3 tahun 90, saya termasuk anak yang pendiam, jarang bicara. Saya termasuk anak yang kalau duduk di kelas itu pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Ayo maju. Biar nampak layarnya. Sayang nih Bapak Ibu ya. Mereka banyak yang berbondong-bondong yang datang ke sini, yang di sini malah pada mundur-mundur semua ya. Ya, duduk dengan tenang, kami lanjutkan kembali. Sudah siap? Pak Bu, kata para psikolog, waktu SD saya kelas 3, termasuk anak yang otak kiri saya lebih dominan dibandingkan otak kanannya. Saya termasuk anak yang pendiam, brother. Jarang ngomong seperti Fahri kayak maju ke depan. Apa yang terjadi? Ternyata ketika di kelas pun, saya termasuk anak yang ketika duduk di kelas, pasti paling belakang terhalang oleh semua kepala. Ketika guru mendekati, pasti saya istighfar dan baca doa. Saya takut disuruh maju ke depan. Kok tiba-tiba apa yang terjadi? Edisi hari Rabu, tanggal 18 Februari tahun 90, 30 tahun yang lalu. Bapak saya mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Saya tolak. Pak, anakku ini gak pernah ngomong. Daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu saya keluar dari kamar membawa kertas satu lembarnya itu dia tulisan hampir 15 lembar. Ibu mengatakan, Chandra, nih tulisannya. Kau bisa tampil depan banyak orang di atas panggung kecil yang terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Anda tahu apa doa ibu 30 tahun yang lalu sebelum saya masuk ke pesantren? Doa ibu itu indah di belakang panggung kecil itu. Dia mengatakan, nah, ini bukan panggungmu anakku. Ini bukan mikrofon yang akan kau pegang malam ini. Saya dipeluk erat banget. Dia mengatakan nanti suatu saat suaramu akan dirindukan banyak orang. Nanti kau akan masuk ke pesantren. Nanti ibu bangga kalau suatu saat kau diwisuda di pesantren, kau bisa tampil di depan banyak orang. Anak berat banget. Ana yakin malam itu minal auqat al mustajabah. Ana yakin malam itu minal auqat yang ketika ibu berdoa, Allah sami. Allah tidak tuli, Bapak. Allah basir, Allah tidak buta. Ana tampil di atas panggung kecil itu. Ibu berdoa dari belakang, ya Allah, mudah-mudahan nanti anakku bukan di atas panggung kecil ini dia tampil, bahkan di atas karpet merah istana sekalipun. Doa ibu terkabul ketika kami masuk ke alam pesantren di tanah Jawa Timur sana. Kami masuk ke alam pesantren, di gerbang pesantren itu ibu mengatakan apa? Nah, saatnya kau berjuang di pesantren sayangnya. Anak dipegang kepala anak waktu itu. Bismillah anak, berjuang. Bapak saya memegang pundak saya. Nah, berjuang ya.
sampai selesai. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, anak telepon orang tua, anak Pak Bu, saya nggak betah di pondok Pak Bu. Saya harus keluar dari pondok ini. Ibu bilang apa? Nah, bertahan. Bapak bilang apa? Bertahan. Bertahan sampai selesai. Setahun, 2 tahun, baru kelas 9 sama seperti antum. Anak telepon lagi, Bu, saya harus keluar dari pondok. Saya harus pindah ke pondok yang lain atau anak harus pindah ke sekolah umum. Ibu bilang apa? Bertahan, bertahan. Anak gak berani tampil depan Anda kalau anak gak pernah merasakan alam pesantren sama seperti antum, jemaah. Anak gak berani bicara depan kau anak-anak kelas 9 kalau saya pun gak pernah merasakan alam pesantren sama seperti Anda. Karena kita pernah meminum air yang sama satu ibu kandung dari alam pesantren. Saya bersama beliau. Bertahan kami sampai 12 tahun. Sampai diizinkan oleh Kiai Syukri Zat Kasih Allah Yarham. Sampai anak selesai, sampai S1 wisuda, sampai selesai, baru Kiai mengatakan, Bismillah, bicara, saatnya kau berjuang di luar sana. Di situ anak temukan sampai hari. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, Pak, yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa di atas panggung kecil itu, kadang-kadang jadi doa seorang ibu, tampillah kami di tempat ini, Bapak Ibu. Hei santri-santriku kelas 9 yang putri, siapa yang mengira anak kecil kelas 3 itu yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa tampil di istana negara, anak pegang mikrofon, Pak. Santri masuk istana itu mikir-mikir kita kawan. Ternyata kami diberi amanah untuk MC di istana. Anda pasti pernah mendengar di istana negara ada suara yang muncul seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Tayangan ini ditayangkan hari itu, jemaah. Siapa yang kami tatap hari itu, Pak? Bukan bapak saya. Siapa yang kami tatap? Bukan ibu, bukan presidennya, bukan wakil presidennya. Yang kami tatap hari itu, Pak, ada tirai di sayap kanan. Anak buka tirai itu, Allah Karim. Ibu anak lagi duduk Kiai di ruang VIP. Anak pegang tangan ibu, anak ibu, kenapa ibu menangis? Bapak, indah jawaban orang tua kami hari ini. Bapak saya sambil memegang ubun-ubun saya, ibu saya sambil pegang tangan saya, dia mengatakan, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, nah. Kayaknya baru kemarin kau telepon ibu nggak betah pengen pindah ke SMA. Sekarang ibu hanya bilang hari itu bertahan nak di pondok. Sekarang kau dibanggakan dilihat oleh ribuan orang, jutaan orang di negeri ini. Aku bangga punya kau anak, karena ibu orang banget. Doa ibu terkabul 30 tahun yang lalu. Nah, anak pengen generasi kelas 9 ya. Tak cukup kau hanya 3 tahun di pondok ini. Terus selesai. Sampai kau dapat pelukan hangat dari sang kiai, sampai antum nanti di wisuda, orang tuanya menatapnya penuh dengan bangga, ya Allah, nah, akhirnya kau di wisuda, Kau dipelukan. Qadarullah azza wa jalla. Doa ibu, doa bapak menembus ruang dan waktu sejak 30 tahun yang lalu. Tiba-tiba Bapak Ibu, kalau ada kelas 11 sudah lihat harus seminggu yang lalu. tiba-tiba datang protokoler, dia mengatakan, mas, yang dari pesantren itu ya mas ya? Itu pertanyaan gak enak banget loh Pak didengarnya. Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya? Akhirnya saya jawab, iya Pak, saya dari pesantren itu. Mas, suaramu mas, itu cocok untuk gabung bersama